Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Timnas. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih di acara Kata Rudi Cahyo, spesial edisi sepak bola yang selalu setia membahas tim nasional kita, Garuda. Kali ini kita akan membahas tim nasional putri kita, atau Garuda Pertiwi, yang melaju ke final Piala AFF setelah mengandaskan Singapura dengan skor meyakinkan 3-0 dengan gol-gol yang cantik ya, yang dicetak oleh Claudius Schunemann, Reva Oktaviani, dan Oktavianti Nurmalita. Selamat buat Garuda Pertiwi kita. Kita patut bangga bahwa prestasi sepak bola kita itu semuanya up gitu loh. Di semua kelompok umur up, di putra maupun putri up, ini lagi bagus-bagusnya, termasuk di tim futsalnya. Futsalnya pun eh, putra maupun putri ya. Bagus, putranya kemarin menjuari Piala AFF, sementara yang putrinya bisa sampai di peringkat ketiga. Nah, sekarang ini yang sepak bola putri seniornya ini ke final Piala AFF ini, yang nanti akan melawan Kamboja, salah satu tim yang cukup kuat ya. Tapi saya yakin timnas putri kita bisa menangani Kamboja. Ini saya tidak bilang menang atau kalah ya, tapi saya yakin bisa menangani mereka, bisa melayani permainan mereka. Karena meskipun sebenarnya PR-nya ini kalau di Garuda Putri, atau mungkin sebenarnya di tim putri secara keseluruhan ya, di negara-negara lain juga hampir hampir mirip ya problemnya, yaitu soal speed sih sebenarnya. Kalau soal taktik, insya Allah dengan taktik yang sama ditambahin speed itu jadi kerasa gitu ya, umpan-umpan pendeknya gitu ya, atau tiki takanya udah bisa kerasa itu kalau ditambahin speed. Tapi soal gol itu juga perlu diperkuat menjadi sebuah habit ya, karena kita kita tidak berharap gol-gol cantik yang dicetak oleh Claudia maupun oleh Reva ataupun oleh Nurmalita itu semuanya bukan karena kebetulan, tapi memang karena mereka melakukan finishing secara klinikal. Artinya mereka tahu menempatkan posisi atau placement bola itu di mana. Dan semoga ini terus diperkuat untuk menjadi habit atau menjadi kebiasaan untuk melakukan finishing-finishing yang klinis gitu ya. Kalau ini dijadikan pola dan kemudian ibaratnya itu kalau terinternalisasi ya, atau terinteriorisasi ya. Jadi kalau sudah masuk ke dalamnya, jadi skemanya di pikiran itu udah tahu ke arah mana, dan seperti melihat sebuah pola serangan itu ya. Atau biasanya kalau disebut secara umumnya dengan reading the game ya. Artinya reading the game itu bisa melihat lapangan itu secara komprehensif, di mana posisi teman, posisi lawan. Ya, kalau sekarang kan ke PR-nya dari timnas kita yang junior ya, yang kelompok umur itu kan perhatian terhadap posisi lawan itu kurang. Jadi akhirnya yang diperhatikan itu bola, arah bola, kemana bola menuju, dari mana bola datang, tapi lupa memperhatikan bahwa ada lawan yang juga mengincar di sekitarnya, atau posisi lawan yang akan mendapatkan umpan oleh temannya. Ya, itu yang perlu dipoles lagi lah, itu untuk yang timnas putra junior ya. Tapi ini kembali lagi ke timnas putri. Timnas putri ini seperti menemukan sebuah pola sekarang ya, menemukan sebuah pola. Hanya saja pola ini tidak perlu kita harus buru-buru memang menjadi tim yang sudah matang kayak tim senior putranya ya. Tapi paling tidak ada sebuah pola yang harus dijaga ini, template-nya ini. Artinya umpan-umpan pendek, terus pemahaman posisi lawan dan teman itu ini sudah cukup bagus menurut saya. Hanya saja kan ngomong soal speed. Nah, speed itu nanti aja dulu. Tapi ketika ini dibiasakan terus-menerus, sudah tahu, sudah bisa reading the game-nya dulu. Nah, ini lama-lama ketika terus-menerus dipakai atau mungkin terus-menerus dilatih ya, ini nanti akan nambah speed-nya. Ini sama kayak kita belajar baca, taruhlah mungkin kalau kita yang muslim belajar baca Al-Qur'an ya. Yang pertama kan bukan
cepat bacanya yang dilatih, tapi benar tidaknya, tajwidnya, panjang pendeknya itu kan sama kayak begitu kan. Jadi reading the game dan pemahaman terhadap taktik, terus eh, skill skill dasar kayak passing, terutama umpan-umpan pendek itu udah bener, itu aja dulu dijaga. Meskipun yang belum ini adalah speed nanti aja. Ya kayak itu tadi prinsipnya. Kalau mau belajar baca Al-Quran, ya bener dulu. Nanti ketika itu diulang-ulang, terus dipraktekkan, diulang baik itu dalam pelatihan maupun dalam pertandingan, tinggal nambah aja nanti speednya. Nanti pasti ini bisa ini kayak tim putranya suatu saat nanti. Sekali lagi selamat buat Garuda Pertiwi. Lawan yang berikutnya ini memang nggak mudah, Kamboja gitu ya. Tapi saya yakin kita bisa. Semangat dan beri dukungan buat Garuda Pertiwi kita, termasuk para komentator, YouTuber. Ini kita buat sekarang balance ya, karena semua tim kita itu udah menunjukkan performa yang bagus, up dan sangat bersaing ini prestasinya, sehingga berikan porsi juga buat Garuda Pertiwi kita, buat timnas putri kita untuk sering juga dibahas ya di kanal-kanal sepak bola teman-teman sekalian ya. Beri dukungan nanti di pertandingan final AFF melawan Kamboja pada hari Kamis tanggal 5 ya. Hari Kamis tanggal 5 Desember jam 19.30. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.